Shalom semuanya. Saya undang untuk berdiri, kita memulai ibadah kita hari ini. Kita mau sekman hati kita untuk terima lawatan Allah, terima berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Dia bangkit untuk membelaku.
Kau Tuhan, Kau Tuhan yang teguh, hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan yang memelihara, hanya Kau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan ya. Mari kita sembah Tuhan. Hanya Kau 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 Tuhan. Oh Kau Tuhan yang memberikanku hidup, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tanganku, pastikan hidupku bersamamu, ku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembahmu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia kekuatanku. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau mau pastikan hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Masa depan kami, kehidupan kami pastikan aman di dalam-Mu Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, Kami membuka ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan melawat kami dalam tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, waktu kami pulang Tuhan, Kami bawa sukacita dan sejahtera daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan ya. Ya. Mari kita senyum, sapa dulu kiri kanannya. Iya, yang udah gak pernah ketemu kan, udah lama. Iya. Oke. Kita siap memuji Tuhan, amin. Kurang suaranya, kita siap memuji Tuhan, amin. Oke. Yuk. Kita tepuk tangan dong. Bila Roh
siap, nyatakanlah. Katakan kami siap. Kami siap, nyatakanlah. Yeah. Siap-siap ya. Sama-sama kita katakan. Boom boom, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat, dahsyat terkalahkan. Boom boom, dahsyat kekuatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Katakan boom boom, dahsyat kekuatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Yes, tak pernah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan ya. Belum capek kan? Masih bangkit berdiri dong anak muda. Oke? Siap memuji Tuhan lagi? Ayo katakan yes dong. Siap memuji Tuhan? Yes. Kurang aja sekali lagi. Siap untuk memuji Tuhan? Yes. Oke, musik mainkan. Tepuk tangan yuk. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan punah. Kau menjamin hidupku. Yes. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Takkan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau bagaimana di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, Kau Tuhan yang benar. Sekali lagi kita katakan, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini.
Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Yes Lord. Kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang benar dalam hidup kami Tuhan. Kau yang menjamin hidup kami Tuhan. Kau yang menjaga hidup kami Tuhan. Kau gunung batu kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang bisa mengisi hidup kami Tuhan. Hanya dalam dengan-Mu Tuhan, hidup kami akan aman Tuhan Yesus. Di luar sana Tuhan, banyak yang mengancam hidup kami Tuhan. Tapi waktu kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, masa depan kami, cita-cita kami Tuhan, aman bersama-Mu Tuhan.
dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman, aku aman, dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman, aku aman, dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman, aku aman, dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman, aku aman, dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman, aku aman, dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman, aku aman, dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman, aku aman, dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman, dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman, aku aman, dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman, aku aman, dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman, aku aman, dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman. Saya bersyukur kepada Tuhan buat malam hari ini kami anak-anak muda, anak-anak remaja di tempat ini menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena hidup kami hari ini, masa depan kami ada pada Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri dan kami tidak sanggup melangkah sendiri. Kami perlu Tuhan lebih daripada nyawa kami sendiri. Kami butuh Tuhan lebih daripada udara yang kami hirup. Kami rindukan Tuhan lebih daripada mentari yang bersinar. Kami mengharapkan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kami telah puji besarkan nama Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini sebentar kami berdiam diri, dengarkan firman Tuhan, arahkan pikiran kami, buka hati kami, jamah roh kami, untuk diberkati oleh firman-Mu, yang dengannya kami bisa berjalan dalam hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus ya, percayakan saya pelayanan hari ini. Terima kasih kepada Om Maris, Gembala Sidang, dengan Tante Ripka. Terima kasih buat panitia, pengurus yang sudah percayakan saya dalam ibadah Harnas ya GSJ Ceria. Lama sudah tidak datang ke sini, rindu sekali. Pertama saya mau bikin pengakuan, rekan-rekan youth di sini luar biasa ya. Punya talenta bermusik dan bernyanyi yang luar biasa.
kayaknya kalian bisa kembangkan bikin channel YouTube yang baik tapi ya, channel YouTube premium namanya. Bikin yang baik, kemas yang baik, bikin nama baru, apa nama kelompoknya, dan digarap dengan baik. Karena media online adalah salah satu media pertempuran yang harus dimenangkan. Amin ya. Dan kalian punya talenta. Saya ngomong nggak asal ngomong, karena Tuhan percayakan saya banyak pelayanan keliling gereja-gereja. Dan tim kalian ini nggak kalah sama gereja-gereja jemaat 2000. Nggak kalah, saya udah lihat, wah kalian punya feeling, punya jiwa, punya roh, tinggal dikemas saja lagi. Ya kalau boleh satu kali kalian perform lah di mall yang bagus di sini. Di mana mall yang bagus? Semarekon ya. Nanti ya ntar coba saya, kalau ada waktu saya coba lobby manajemennya, doakan. Biar kalian tampil. Saya nggak asal ngomong. Saya diberkati Tuhan ada jiwa melobi. Ya, dulu saya bikin perform di Plaza Central, di Plaza FX, bikin perform tim band Kristen. Ya, kita udah bikin tempat umum di Sudirman, bisa kok, orang Kristen bisa. Ya, doakan. Harap orang manajemennya momen Christmas biasanya nanti. Coba ntar ada waktu saya main tanya manajemennya. Coba kalau ada peluang, Tuhan buka jalan, kalian siap-siap beri yang terbaik. Ya, kita coba, ya coba kan nggak salah kan? Masalah berhasil nggak berhasil nomor 2, must try, harus coba ya. Karena kalian punya talenta untuk itu. Judul diberi pada saya The Real Battle, ya langsung saja ya. Yerusalem itu kota suci, dipercaya oleh 3 agama, Islam, Yahudi, sama Kristen. Tapi dia kota tragedi. Dia kota suci tapi dia kota tragedi. Tidak ada kota di muka bumi ini yang mengalami berpuluh kali pertempuran selain Yerusalem. Ya. Dia mengalami pertempuran besar-besaran sebanyak 50 kali. Ya. Direbut, dikuasai sebanyak 40 kali. Dibakar, dihancurkan sebanyak 4 kali. Ada jutaan orang mati di kota suci namanya Yerusalem. Kalau saya baca satu sejarah, kalau terjadi pertempuran itu minimal 500.000, 2 juta orang meninggal di Yerusalem. Kalau kalian berjalan di Yerusalem katanya, maka darah yang mengalir di jalan raya tebalnya 5 cm. Jadi kalau bunuh-bunuhan tuh kan tertumpah darahnya di jalan. Itu kalau kau jalan di jalan raya, tebalnya darah itu 5 cm. Kau injak, tenggelam sepatumu 5 cm karena darah. Yerusalem. Ya. Kota suci, kota tragedi. Dan itu kota sejarah penuh dengan pertempuran dan peperangan. Namun saya tahu, setiap orang percaya entah dia menang, entah kalah, entah dia hidup, entah dia mati, dia bersama dengan Tuhan. Amin ya. Ya, entah dia menang, entah dia kalah, entah dia hidup, entah dia mati, dia pasti bersama dengan Tuhan. Itu keyakinan saya. Yerusalem gambaran kehidupan dunia secara makro, itu kan mikro ya kota. Secara makro, dunia ini penuh pertempuran. Anda harus sadar, dunia ini adalah pertempuran. Engkau harus masuki. Ya. Dan kalau bertempur, 2 kemungkinannya. Kalau nggak kalah menang. Kalau nggak jajah terjajah. Kalau nggak mati hidup. Pertempuran bukan untuk orang penakut. Nggak bisa orang penakut di medan perang, nggak bisa. Itu untuk orang yang bernyali. Dan saya diberi banyak ayat. Nanti coba saya rangkumkan ayat-ayat ini. Gada sudah kirim sama saya ayat-ayat banyak. Coba saya rangkum, saya ramu. Yang pertama, dalam sebuah pertempuran teman-teman muda, miliki mentalitas yang baik. Itu yang pertama. Ya, pertama dalam sebuah pertempuran miliki mentalitas yang baik. Dalam Ulangan 20:1 dikatakan bilang engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta yakni tentara yang lebih banyak daripadamu maka janganlah engkau takut. Itu bicara mentalitas. Jangan engkau takut kepadanya sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ayat yang keempat dikatakan
Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Yang pertama dalam medan perang, maka engkau harus mempersiapkan mentalmu. Enggak bisa enggak. Medan pertempuran bukan untuk orang penakut saya katakan. Itu buat orang yang bernyali. Menang kalah nomor 2, dapat ya. Tapi harus dimasuki. Tapi Alkitab katakan ketika kau masuk medan pertempuran, ingat kau tidak sendiri. Ada Allah yang menyertai. Amin. Ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Ini ceritanya orang Israel. Mereka mau perang. Dan ketika mau perang, maka Musa katakan jangan takut. Sebagaimana Tuhan keluarkan kau dari Mesir, maka Tuhan yang sama menyertai engkau dalam medan perang. Itu Musa ingin ingatkan mereka. Kalau mereka bisa eksis itu karena Tuhan. Nah perhatikan rekan-rekan muda. Tuhan cuma butuh kurang lebih 10 hari untuk keluarkan orang Mesir. Untuk keluarkan orang Israel dari Mesir. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga. Mereka dijajah 430 tahun. Tapi Tuhan cuma butuh 10 hari loh. Tulah 1, 2, 3, 4. Sampai tulah yang puncaknya. Mati anak sulung. Mati putra Firaun. Mati putra rakyat jelata. Mati anak sulung binatang. Hebat Tuhan ini. Saya mau guyon sedikit. Kalau ada kucingmu melahirkan anak 5. Tahu nggak engkau mana anak yang sulung? Nggak tahu ya. Kalau engkau punya ayam. Menetas telurnya besok pagi. Ada 20 ekor anak. Tahu nggak mana yang duluan menetas? Nggak tahu, Tuhan tahu, dia bunuh yang paling tua. Tuhan saudara hebat. Itu kata Alkitab. Anak sulung manusia sampai anak sulung binatang dibunuh sama dia. Akhirnya Firaun nyerah, dikatakan monggo keluarlah kalian. Dan ketika mereka keluar, tujuan mereka dikeluarkan Tuhan dari Mesir agar mereka beribadah pada Tuhan. Itu tujuan. Kalau saudara dikeluarkan dari ikatan, dari jajahan, ingat itu. Tujuannya satu, agar beribadah pada Tuhan. Satu kali kau terikat, satu kali kau terbelenggu, satu kali kau terpuruk. Dilepaskan Tuhan kau dari kondisi itu. Ingat, tujuannya satu, beribadah pada Tuhan. Tuhan suruh Musa bangun kemah suci. Bangun. Semuanya ditunjukkan oleh Tuhan. Tendanya dari apa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Perkakasnya Tuhan kasih tahu, kayunya Tuhan kasih tahu. Bahkan ornamennya Tuhan kasih tahu. Tirai-tirainya Tuhan kasih tahu. Dari pelataran luar ruang kudus, ruang maha kudus. Di mana penempatan kaki dian, di mana meja pembasuhan, di mana tabut Allah. Tuhan kasih tahu semua. Siapa yang boleh masuk dalam ruang maha kudus. Berapa tahun sekali dia boleh masuk, Tuhan kasih tahu. Dan letak kemah suci di tengah-tengah kemah orang Israel. Bukan sekedar kebetulan, menunjukkan kata seorang teolog. Mengapa kemah suci di tengah-tengah kemah orang Israel 2 juta orang. Menunjukkan bahwa ibadah pada Tuhan sentralitas hidup orang Israel. Itu maknanya. Ibadah pada Tuhan itu sentralitas hidup orang Israel. Makanya orang Israel itu punya banyak perayaan. Dia punya hari Sabat, dia punya hari Pondok Daun, dia punya hari penebusan. Ada banyak, tidak ada bangsa di muka bumi ini yang punya banyak perayaan kepada Tuhan selain orang Israel. Itu menunjukkan bagi mereka ibadah DNA kehidupan bangsa, ibadah DNA kehidupan keluarga, ibadah DNA kehidupan pribadi orang Israel. Makanya dikatakan mereka disertai, kalau perang jangan takut kata Tuhan. Aku menyertai engkau. Amin ya. Amin. Dan perhatikan, 10 hari mereka dilepaskan dari penjajahan Mesir selama 430 tahun. Tapi untuk membawa mereka tiba di tanah Kanaan, Tuhan perlu 40 tahun. Padahal kalau jalan kaki dari Mesir ke Israel, jalan kaki lurus, itu 1 minggu sampai. Naik bus saya dari Mesir ke Yerusalem waktu itu cuma 18 jam nyampe naik bus. Ya, jalan kaki katanya cuma 1 minggu. Jarak Mesir dengan jarak Israel sama dengan Jakarta Semarang. Jaraknya kalau Indonesia itu. Jadi Mesir sama Israel itu jarak Jakarta Semarang. Naik mobil jalan tol 6-7 jam nyampe. Jalan kaki dari sini 4 hari nyampe. Enggak jauh, tapi Tuhan putar-putar 40 tahun mereka.
Di antara Mesir, Israel ada padang gurun. Tuhan putar-putar 40 tahun. Sampai mati generasi pertama. Mengapa dibunuh Tuhan generasi pertama? Karena generasi pertama itu mentalitas budak. Sukanya ngomel. Sukanya gerutu. Lapar dikit katanya di Mesir banyak makanan. Mati kita di sini. Nggak ada air, ambil batu mau lempar Musa. Jadi suka menghakimi. Ini mental budak itu suka menghakimi. Suka cari kambing hitam. Itu. 40 tahun mereka didik mental mereka agar menjadi mental pejuang. Baru Tuhan bawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Di bawah pimpinan Yosua. Karena di Kanaan bangsanya besar-besar. Ada orang Kanan, ada orang enak kayak Goliat gitu loh. Ya, tinggi-tinggi. Kalau sudah siap mental mereka di padang gurun, baru Tuhan bawa mereka masuk ke tanah Kanaan untuk bertempur, the real battle. Yang benar-benar pertempuran tuh di Kanaan karena banyak bangsa-bangsa. Filistin aja ada 5 raja, baca di Alkitab. Bangsa Filistin 5 rajanya. Ada bangsa lain-lain, ada Amori, ada Amon, macam-macam di situ Bapak. Dan itu bangsa sudah ada ratusan ribuan tahun yang sudah punya kota-kota berkubu. Ketika Musa suruh pengintai katakan kota mereka berkubu Musa. Badan mereka tinggi kami kayak belalang. Mereka pemakan manusia katanya. Takut orang Israel dengar berita itu. Ciut nyali mereka, ngomel-ngomel mereka, mental budak. Akhirnya Tuhan bunuh mereka 40 tahun generasi pertama. Sampai generasi kedua udah siap Tuhan lihat baru mereka boleh masuk ke Kanaan. Jadi the real battle itu bagi mentalitas pejuang, bukan mental budak. Amin. The real battle bukan untuk mentalitas budak, itu bagi mentalitas pejuang. Untuk merubah mentalitas budak ke mentalitas pejuang itu butuh 40 tahun. Untuk melepaskan Israel dari 430 tahun budak hanya butuh 10 tulah lepas. Tapi merubah orang yang sudah jadi budak 430 tahun butuh 40 tahun. Butuh 40 tahun. Generasi kedua baru Tuhan katakan udah siap, baru mereka masuklah ke Kanaan. Lawanlah, udah cocok mental kalian. Dan firman Tuhan katakan kalau kau lihat bangsa lain, keretanya banyak, bangsanya banyak, jangan takut. Sebagaimana Tuhan yang lepaskan nenek moyangmu, bapakmu, kakekmu dari Mesir. Tuhan yang sama yang pasti menyertai engkau. Tuhan yang sama yang pasti menyertai engkau. Kalau mau perang, punya mentalitas yang bagus. Jangan ngomel. Jangan ngeluh. Apalagi penakut. Nggak boleh. Ya. Kalau takut berarti saudara nggak tahu Tuhan saudara. Itu intinya. Ya. Itu intinya. Ada seorang anak kecil. Itu suka bikin ribut di sekolah. Bikin ribut. Yang gede pun diajak berantem. Pukul sama dia. Walaupun dia kalah, tapi nggak ada takutnya. Kecil anaknya, tapi bikin ribut di sekolah. Sampai garuk-garuk kepala sekolah. Satu kali ada pengawas sekolah datang ke sekolah itu. Lalu lihat anak ini. Lalu ngomong sama kepala sekolah. Itu anak kecil, tapi kok suka berantem, nggak ada takutnya kenapa? Lalu kepala sekolah bilang, iya memang badannya kecil. Tapi bapaknya orang paling kuat di kota ini, makanya dia nggak ada takut. Ngerti ya? Orang Kristen terbalik. Dia punya bapak gede, nyampe di lapangan takut. Kebalik orang Kristen. Dia bilang Allah saya luar biasa. Allah saya hebat. Allah saya perkasa. Nyampe ke lapangan, takut. Nyampe ke lapangan, pesimis. Nyampe ke lapangan, gemetar. Pertempuran untuk orang yang punya nyali. Untuk seorang pejuang, bukan mentalitas budak. Dan kau harus tahu mengapa aku punya mentalitas pejuang. Karena yang backup engkau Bapa di surga. Bukan kekuatan. Yang backup engkau Bapa di surga. Amin. Seberat apapun musuh di depanmu. Sebanyak apapun musuh di depanmu. Keep fight. On fire fight.
Bukan karena saudara. Alkitab katakan, Bapamu menyertai engkau. Amin. Amin. Saya nggak tahu pertempuran rekan-rekan muda di tempat ini. Ya. Mari kita baca Efesus 6 ayat 13-17. Kalau mau perang punya mentalitas benar. Yang kedua kalau mau perang punya perlengkapan benar. Ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Yang pertama kalau mau perang punya mentalitas bagus. Punya nyali bukan karena engkau hebat. Kau punya nyali karena Bapamu bersama dengan engkau. Amin. Engkau tidak sendiri. Dia pasti backup. Yakin percaya dia pasti backup. Saya anak perantauan. Pisah dari orang tua umur 19 tahun. Langsung ketemu sama Cici sama Maris di sini. Ya. 19 tahun saya merantau dari Riau, dari Dumai. Maris sudah ke sana, Cici sudah ke sana, ke kampung saya. Waktu saya naik kapal laut, perhatikan, meninggalkan kota Dumai. Ini doa saya di kapal. Saya bilang, Tuhan, mulai hari ini Bapak, Mamaku tidak bersama dengan aku. Dan tolonglah Tuhan bersama dengan aku di perantauan. Karena papa mamaku sudah tidak bisa jaga aku lagi. Itu doa saya di kapal. Saya masih ingat sampai sekarang. Itu kisah kurang lebih 31 tahun yang lalu. Masih saya ingat statement itu sampai hari ini. Di kapal itu. Papa saya nangis di pelabuhan. Papa saya nggak pernah nangis. Tapi ketika kami pisah nangis dia. Saya bilang, saya berjuang di perantauan. Papa mama udah nggak ada. Mereka sudah tinggal. Tolonglah Tuhan bersama dengan saya di perantauan. Itu doa saya. Dan sampai hari ini Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Amin ya. Sampai detik ini. Tuhan gak pernah tinggalkan. Karena pepatah mengatakan kejam ibu tiri lebih kejam ibu kota. Katanya. Kejam ibu tiri lebih kejam ibu kota. Ya, bagi orang yang main-main ya kejam. Tapi kalau orang sungguh-sungguh ibu kota itu adalah potensi untuk pengembangan diri. Enak untuk digosok. Ya tergantung kita sih menyikapinya. Dikatakan kalau mau perang yang kedua punya perlengkapan yang benar. Tidak ada seorang prajurit bertempur tanpa perlengkapan. Ya. 13 dikatakan, ambil seluruh senjata perlengkapan Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada orang jahat itu dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Dikatakan kalau kamu berperang dikatakan maka engkau harus punya berdiri tegak itu bicara pendirian ya, standby. Berdiri tegak katanya miliki pendirian atas hidupmu yaitu kebenaran, keadilan, nggak ada yang lain. Pendirian itu sama dengan nilai-nilai hidup, rekan-rekan. Jadi kalau engkau ingin berperang dalam dunia ini, engkau harus punya pendirian, punya penilaian, punya nilai-nilai hidup, value of life. Apa itu? Adil dan benar. Itu pesan mama saya juga sebelum saya berangkat. Dia bilang, anakku, kalau nanti kau merantau, satu pesan mama. Ya, apapun terjadi, pertahankan kejujuran. Walaupun susah untuk bertahan, tapi pertahankan. Jadi kalau kau jatuh, tetap lari ke sana katanya. Kalau kau pleset, tetap ke sana katanya. Pertahankan kejujuran. Itu yang bisa menyelamatkan hidup, bukan duit kata mama saya. Dan saya coba pegang sampai hari ini. Jadi kalau saya janji, saya tepati. Saya berupaya, kalau saya batal, saya minta maaf, saya kasih tahu. Tapi saya bayar balik. Ya, janji. Maupun sama anak-anak. Kalau saya bilang ke mall, ya ke mall, pasti ke mall. Kalau batal karena saya ada pelayanan, saya akan bayar kemudian. Saya bilang, maaf papa ada pelayanan, kita akan bayar 3 hari. Yang kecil-kecil, harus coba pegang yang benar gitu. Jadi dalam dunia ini saudara,
Engkau harus punya pendirian, punya pegangan, punya value, benar dan adil. Karena apa? Dunia ini penuh dengan kebohongan, dunia penuh kemunafikan, ya. Dunia penuh kepalsuan. Ya. Nah, kalau kau tidak hati-hati, kau yang dimenangkan dunia. Kalau kau tidak hati-hati, kau karena apa? Musuh berbuat bohong lebih banyak. Musuh yang penuh manipulasi itu banyak, teman-teman. Musuh yang penuh dengan kepalsuan itu banyak. Dan saudara sendiri, enggak banyak. Saudara sendiri. Dan kalau engkau tidak mau dikalahkan dunia, berdiri di situ. Apapun terjadi, kebenaran, keadilan, ku pegang kuat-kuat. Sekalipun risikonya kadang-kadang bikin saudara terjepit. Sekalipun kadang-kadang buat saudara tergusur. Sekalipun kadang-kadang bikin saudara terpinggirkan. Tapi pegang itu. Hanya itu yang bisa buat kau memenangkan pertempuran. Enggak ada yang lain. Kebenaran, keadilan. Itu nilai hidup. Ya. Namanya pun nilai. Pasti bagus. Mungkin sekarang diledekin orang. Tapi di ujung pasti orang akan akui. Contoh. Kalau saudara naik motor. Nyampe lampu merah. Bekasi Barat. Naik motor saudara. Tiba-tiba ada 2 mobil juga berhenti di depan. Di sampingmu lah. 1 Ferrari. 1 mobil Toyota kotak. Yang tahun 80 itu. 1 Ferrari, 1. Saya mau nanya. Mana lihat mana? Apakah yang mobil Ferrari bilang sama mobil kotak ini, wih keren Toyota kotaknya. Atau yang supir Toyota kotak katakan, gila men Ferrari mantep. Kinclong pasti mahal ini barang. Karena apa? Jarang Ferrari. Mobil Ferrari itu gak banyak. Jarang. Mana yang muji? Si Ferrari yang muji mobil kotak atau mobil kotak yang muji Ferrari? Kira-kira mana yang muji? Hah? Antik ya gitu ya. Rekan-rekan. Dunia menonton kehidupan. Dan di mana-mana yang bernilai itu sedikit. Yang bernilai itu sedikit rekan-rekan. Percaya sama saya. Barang premium itu bisa dihitung pakai uang. Kalau enggak itu barang diskon namanya. Barang diskon tuh banyak di kota-kota Ramayana itu. Tapi kalau barang premium, apa? Mau jam yang ratusan juta kah? Mau tas yang ratusan juta merek Herpes atau Hermes ya? Ya penyakit kulit ya. Yang 1 biji 300 juta cuma tas jinjing. Makainya pun begini-begini coba. Tapi mahal itu. Ya. Mau jam Rolex, jadul jamnya. Enggak menarik. Tapi bisa 500 juta. Tapi enggak banyak, limited edition. Tapi orang tahu itu bernilai. Dan itu yang dilihat orang-orang hebat yang tahu itu. Masyarakat jelata enggak tahu. Benar. Barang bernilai itu hanya diketahui orang para ahli. Orang biasa enggak tahu. Lukisan-lukisan hebat yang tahu ahli. Kalau saudara lihat, apa sih hebatnya enggak? Saudara enggak tahu lukisan hebat. Tapi para ahli lukis tahu. Ini gila ini lukisan. Makanya dia beli 2M. Saudara bilang, bego amat beli 2M. Kita enggak tahu. Orang yang bernilai, yang tahu nilai. Alkitab katakan dalam pertempuran engkau harus punya perlengkapan. Pertama, value of life. Benar dan adil. Dan itu jarang. Sekarang itu sudah jarang. Kalau saudara enggak tipu-tipu katanya ketinggalan zaman lu. Kalau enggak nepotisme enggak berlaku di sini. Sistem dunia sudah rusak. Tapi Alkitab katakan kalau kau ingin menangkan pertempuran di dunia, berdiri di atas kebenaran dan keadilan. Enggak boleh tawar-tawar. Amin. Amin. Walaupun risikonya besar. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Yang kedua katanya, miliki semangat. Hidupmu memberitakan Injil. Dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kaki itu untuk jalan. Ketika saudara jalan, saudara tampil. Di mana saudara tampil? Di kantor. Di mana? Di kampus. Berarti kaki itu gambaran daripada kehidupan hari-hari, rekan-rekan. Ngerti maksudnya ya? Nah, ketika engkau tampil dalam kehidupan hari-harimu katanya, hendaklah engkau menjadi berita Injil. Ngerti maksudnya?
hidupmu itu mempresentasikan Injil gitu loh. Mempresentasikan damai sejahtera, mempresentasikan kabar baik, mempresentasikan Tuhan Yesus. Jadi setiap kalau tampil di kantor, tampil di tempat kerja, tampil di kampus, ingat, engkau harus punya mentalitas orang yang presentasikan berita Injil lewat presentasi kehidupanmu di muka dunia. Namanya pun berita baik, pasti menyenangkan. Enggak ada berita baik enggak menyenangkan. Dan dari mana berita pertama-tama didengarkan orang? Dari omongan saudara. Dari mana berita orang dengar? Dari cara saudara ngomong, Bapak Ibu, rekan-rekan muda. Dari gaya hidupmu, dari cara kerjamu. Itulah kepribadianmu yang tampil di muka umum. Perhatikan ini. Ya. Engkau hanya 2 jam di gereja. Selebihnya engkau di dunia. 6 hari engkau di dunia. Kalau mau jadi berita Injil, jadi di dunia 6 hari itu. Enggak di gereja jadi berita Injil. Di dunia nyata jadilah kau berita Injil. Itu perlengkapan untuk menangkan pertempuran. Enggak ada lain. Enggak ada lain. Jadi kalau hari Senin hati-hati. Bilang sama dirimu, siapa namamu? Gak ada. Siapa namamu? Maria? Siapalah? Ingat. Kau harus beritakan Injil. Berita Injil bukan bilang, udah bertobat belum? Terima Tuhan kalau enggak masuk neraka. Bukan begitu ya. Digaplok orang kita nanti gitu. Enggak zaman kayak gitu. Enggak laku. Elegan men. Bagaimana ketika kau bicara, ketika kau bersahabat, ketika kau bergaul. Orang kagum sama engkau. Sampai dia bilang, lu agamanya apa sih? Kristen. Lu orang Kristen? Iya. Sampai dia kagum gitu. Jangan sampai cara saudara ngomong, cara saudara kerja, cara saudara, lu orang apa? Kok Kristen kayak gitu? Beda kalimatnya. Ngerti ya? Lu orang gereja ya, kok kayak gitu cara ngomong lu? Kok gitu cara kerja lu? Engkau harus mempresentasikan berita Injil lewat kehidupanmu hari-hari. Sehingga orang senang. Berita Injil itu berita sukacita. Orang suka. Orang exciting berteman dengan engkau, berbicara dengan engkau, bekerja dengan engkau, bersahabat dengan engkau. Kalau bisa dia cari Tuhanmu karena dia lihat kehidupan dalam kehidupan. Amin. 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 10 menit. Oh, ini bagus ini. Saya kalau khotbah bisa 2 jam. Saya on time. Mulai 10 menit saya berhenti. Satu hari orang bisa ngomong 17.000 sampai 29.000 kata satu hari. Every day. Bahkan sambil tidur pun orang ngomong, ngigau dia. Sambil tidur. Nggak ada kerjaan orang. Cowok 17.000, cewek 29.000. Jadi kalau cewek suka banyak ngomong, ya memang cewek dia. Tapi kalau cowok banyak ngomong berarti suruh dia ganti rok. Sekarang udah gak zaman kan, cewek pakai celana ya gak zaman sekarang. Ya. Dalam saudara berbicara, kemampuan atau saudara merekam kata-kata itu 20.000 kata. Kemampuan saudara, 20.000 kata rekam kata-kata. Kata-kata itu saudara rangkai dalam kalimat, yang saudara rangkai dalam kalimat dan menjadikan itu alat komunikasi. Bicara dari kecil sampai mati, bicara di rumah, bicara di kampus, bicara pakai yang 20.000 kata itu, sambung-sambung. Jadi kalimat kata, kalimat tanya itu sambung-sambung. Dari semua vocabulary yang saudara miliki, ada 2.000 yang bernuansa negatif, 1.051 yang positif. Saudara harus tahu itu. Karena dia 2:1, makanya lebih gampang saudara mengucapkan, ingatkan yang jelek-jelek. Iya Pak ya? Pernah nggak kalau saudara berantem sama orang, saudara bilang, ganteng lu, cakep banget lu. Atau bilang, jengkel gua sama lu. Udah hitam hidup lagi lu bilang. Biasanya kita lebih gampang mengucapkan kata-kata negatif ketika ada konfrontasi. Tapi ingat, engkau itu harus beritakan Injil dalam segala situasi. Ujiannya itu ketika kondisi tidak... Dunia perang kan bukan dunia damai, ngerti gak maksudnya? Dunia perang itu dunia ribut. Jadi ketika dunia ribut, engkau harus presentasikan berita Injil dalam hidup. Harus seperti itu. Waktunya udah mau habis. Bahan saya masih banyak. Yang terakhir, ya kalau terakhir senang nih, mau pulang. Ada 2 sasaran dalam pertempuran.
Pertama, membawa jiwa bagi Tuhan. Yudas 19:20. Ya, Yudas itu satu pasal ya. Akan tapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, berdoalah dalam Roh Kudus, tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkan mereka dengan cara merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi sasaran pertempuran adalah memenangkan banyak jiwa. Ini gereja mula-mula. Jadi gereja mula-mula itu rupanya ada banyak jemaat neko-neko, itu konteksnya. Ketika neko-neko, maka gereja mula-mula itu bersikap apatis. Neko-neko biarin aja, biar aja masuk neraka. Biar aja keluar gereja, nggak usah diurus lah orang gitu, nggak ada, udah nggak usah digubris. Yudas katakan nggak boleh. Jadi kalau ada jemaat neko-neko katanya, ada jemaat kepala batu, ada jemaat yang tukang gosip, harus diselamatkan. Walaupun capek. Harus dirampas, kalau enggak dunia memenangkan dia katanya. Engkau harus eager, harus rebut dia agar dia tetap menjadi anak Tuhan, tetap percaya. Itu sasaran pertempuran. Coba cek ada teman-temanmu yang udah mundur enggak? Cari. Ada keluargamu yang 2 tahun enggak ke gereja enggak? Itu area pertempuran. Menangkan mereka. Dikatakan bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Jadi dalam pertempuran imanmu enggak boleh goyah. Pastikan imanmu kuat. Kalau enggak, kau yang dimenangkan orang lain. Segala gedung yang tinggi pasti pondasinya di dalam. Jadi gedung yang tinggi pondasinya pasti dalam. Tak ada gedung tinggi pondasinya enggak dalam. Rubuh dia. Jadi pastikan imanmu kuat sama Tuhan. Kalau enggak rubuh. Yang terakhir dikatakan Yohanes 5 ayat 4. Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yang pertama sasaran daripada pertempuran merampas jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yang kedua sasaran pertempuran mengalahkan dunia, nggak ada lain. Mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia dengan iman kita, itu yang pertama. Jadi engkau harus mempresentasikan kehidupan iman, kerohanian, kebaikan, moral, etikamu itu lebih hebat daripada orang-orang dunia. Amin ya. Jadi engkau bukan kelas dunia, engkau kelas sorga gitu loh. Ya. Tapi saya mau tertarik pada ini. Coba saudara menangkan dunia dari attitude-mu juga. Dari perilakumu. Kalau rohani saya nggak usah ajari, saudara jagolah. Attitude kita bermasalah. Menangkan dunia dengan sikapmu, dengan karaktermu, dengan cara kerjamu, dengan pola pikirmu, dengan wawasanmu. Ya. Menangkan dunia dengan semangatmu. Dengan daya juangmu, dengan kerja kerasmu, dengan keuletanmu, menangkan dunia. Ya. Panggung dunia hanya diberikan bagi yang terbaik. Kalau enggak terbaik, minggir. Di mana areamu? Pastikan kau menangkan itu menjadi yang terbaik. Karena Tuhanmu Tuhan yang terbaik. Enggak mungkin saudara malas-malasan bisa mengalahkan dunia, enggak bisa. Enggak bisa kerja main-main kalahkan dunia, enggak bisa. Enggak bisa saudara usaha asal-asalan menangkan dunia. Enggak bisa. Enggak bisa. Engkau harus lebih hebat dari orang dunia. Kalau orang dunia kerja 9 jam, kau harus 12 jam. Kalau orang dunia bangun jam 9 pagi, kau harus bangun jam 5 pagi. Kalau orang dunia tidur jam 10, kau harus tidur jam 12 malam. Harus extra mile, baru kau bisa kalahkan dunia. Enggak bisa. Rata-rata enggak bisa. Jadi rohani saya hormat, tapi attitude enggak. Jadi kegagalan banyak anak muda di attitude. Itu definisi saya. Enggak berani tarung dengan yang terbaik. Ya. Saya record bahasa saya dengan kisah. Saya dari Ceria pindah ke CWS. Ya. CWS Gereja Gedung Kenangan. Dan ada yang aneh, di CWS itu gembalanya Pak Swandoko. Pak Swandoko ini gila kerja. Jadi kalau kalian masuk kantor 7-9, dia jam 8 udah datang ke kantor dia. Gila kerja ini orang. Kalau kalian pulang kantor jam 5 sore, dia jam 7 malam baru pulang. Dia matiin lampu, padahal dia the big boss. Tapi dia datang jam 8, pulang jam 7 malam. Teman-teman lain kadang-kadang kucing-kucingan, datang tengah 10, pulang jam tengah 5. Jadi datang cepat, pulang sangat cepat. Jadi datang cepat, pulang sangat cepat, dan pengen gaji gede, pengen berhasil. Ke laut aja. Ada. Perhatikan. 2 menit ya, jangan dimatikan mic-nya ya.
Dan saya amati itu. Dan saya mau kalahkan Pak Soswandoko. Lalu dia masuk jam 8:30, saya datang 8:30. Saya datang pagi-pagi. Waktu itu belum nikah. Ya, datang pagi-pagi. Waktu itu saya masih ngontrak di Pramuka waktu itu. Habis dari Ceria saya ngontrak. Datang 8:30. Dia pulang jam 7 malam, saya pulang 8:30 jam 8 malam. Jadi ketika dia matikan lampu, dia lihat ruangan saya. Dia buka, kamu masih kerja Gordon? Iya Pak Su. Ada kerjaan? Ada Pak Su, padahal nggak ada. Karena saya mengalahkan yang terbaik minimal dari jam kerja. Ya kalau bobot kerja dia lebih jago, saya nggak ada apa-apa. Orang baru tamat S1, saya nggak ada apa-apa. Tapi minimal jam kerja coba saya lomba sama dia. Tahu rahasia nggak? Dalam jangka setahun saya naik persembahan kasih 3 kali. Setahun persembahan kasih naik 3 kali. Dalam jangka 4 tahun saya punya persembahan kasih lebih tinggi daripada staf yang 20 tahun kerja di CWS. 4 tahun. Karena apa? Saya bertanding sama yang terbaik. Baru menang. Coba tanya, saudara sudah bertanding yang terbaik? Kalahkan dunia, maka kau menang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami ada pada the real battle. Yang kami masuki dunia pertandingan pertempuran kehidupan. Dan tidak mudah, enggak ada yang mudah di medan perang. Namun kau ingatkan kami, Tuhan bersama dengan kami. Tuhan yang besar di pihak kami. Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti bela kami. Dan kami percaya Tuhan pasti pimpin langkah kami. Bukan karena hebat kami, tapi karena hebatnya Tuhan. Berilah kami keberanian, berilah kami semangat, berilah kami antusias, berilah kami daya juang, berikanlah kami mentalitas seorang pejuang Tuhan. Untuk menangkan pertempuran hidup kami sehari-hari di masa muda kami. Ajar kami punya perlengkapan perang, memiliki nilai-nilai hidup, kebenaran dan keadilan. Kalaupun dunia penuh dengan tipu muslihat, kami harus benar adil. Kalaupun kami dicemooh, kami harus benar adil. Sekalipun kami dipinggirkan, kami harus benar dan adil. Karena itu pasti akan bertahan dan menang. Dan kau tuntut kami mempresentasikan menjadi hidup kami jadi berita Injil yang disaksikan orang, dilihat orang sehingga orang suka dengan hidup kami. Orang senang bergaul dengan kami, orang gembira bercakap-cakap dengan kami, orang sukacita bekerja sama dengan kami. Kami menjadi representatif berita Injil. Orang bisa melihat Tuhan dalam kami dan mereka percaya kepada Tuhan. Ajar kami untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kalau ada keluarga kami yang sudah lama tak ke gereja, ada rekan kami yang telah lama mundur. Tuhan, merekalah daya tembak perjuangan kami. Bawa kami untuk rindu, telepon mereka, WA mereka, ajak mereka kembali. Kalau tidak Tuhan, dunia yang akan menyeret mereka dan mereka terhilang. Dan buat kami punya mentalitas mengalahkan dunia. Dengan iman kami kalahkan dunia. Dengan rohani kami kalahkan dunia. Dengan ibadah kami kalahkan dunia. Dengan penyembahan kami kalahkan dunia. Dengan semangat pelayanan kami kalahkan dunia. Dengan sikap kami kalahkan dunia. Dengan attitude kami kalahkan dunia. Dengan kerja keras kami kalahkan dunia. Dengan pengabdian kami kalahkan dunia. Dengan upaya kami kalahkan dunia. Sehingga kami jadi pemenang bersama dengan Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu dari tempat ini Tuhan. Engkaulah segala-galanya buat kami. Dan jadikan kami pemenang dalam pertempuran hidup ini. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, Katakan lagi, hanya Kau, hanya Kau. yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, tahukah kalian bahwa Tuhan sedang bicara kepadamu secara pribadi saat ini, di dalam menit-menit ini? Tahukah kalian bahwa Tuhan sedang memperlengkapimu, sebab Ia hendak membawa engkau menjadi pejuang-pejuang iman yang berkemenangan. Tahukah kalian bahwa kemuliaannya sedang dinyatakan di dalam dan melalui kehidupanmu, sebab engkau berharga di matanya dan Tuhan mengasihimu. Haleluya. Malam hari ini jadilah pejuang yang benar di tengah perjuangan yang sesungguhnya, dengan memiliki attitude yang benar, perlengkapan yang benar, dan tujuan hidup yang benar. Dengarlah, Tuhan yang benar itu ada dekat denganmu. Kau aman dalamnya. Mari berdiri bersama dengan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya suka kita nyanyikan lagu terakhir yang tadi. Aku aman, aku aman. Mari jangan takut di tengah pertempuran ini. Engkau aman bersama dengan Tuhan. Engkau aman bersama dengan Tuhan. WL Singers bisa bantu mengangkat pujian ini. Mari bersama pekakan roh kalian, orang-orang muda. Haleluya. Tuhan sedang menjamahmu. Haleluya, haleluya. Tuhan sedang bekerja di dalammu. Jangan halangi rohnya bekerja di dalammu. Haleluya. Engkau adalah sasaran tembak dari si jahat itu. Haleluya. Haleluya. Yes, nyanyikan pujian ini. Jadikan syairnya menjadi doa bagimu. Dengan imanku, Haleluya. dada Haleluya. baru kerja menggoyahkan iman percayaku di tanganmu. Hanya di tanganmu Tuhan. Di tanganmu. Hanya di tangan Tuhan saja. Yes, amin. Haleluya. Aku aman dalam genggamanmu, di telapak tangan. Haleluya, amin.
Aku aman. Amin, amin, amin. Aku aman. Haleluya, haleluya. Dalam genggamanmu, di telapak tanganmu, aku aman. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin meneguhkan Tuhan sedang berkarya dalammu. Ia sedang bekerja di dalammu, kaum muda. Jangan batasi dia yang tak terbatas dengan keterbatasan-keterbatasanmu. Ia hendak menyatakan keterbatasan-keterbatasanmu itu akan dilenyapkan, diganti dengan tak terbatasan Tuhan. Sehingga rencananya yang mulia akan nyata di dalam dan melalui hidupmu. Haleluya.
Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau hadir. Pengumuman buat persembahan nanti bisa nanti setelah ibadah ada kotak persembahan di belakang, nanti bisa sebelum pulang bisa taruh persembahan di sana. Gimana teman-teman berkat Tuhan hari ini? Tepuk tangan dong buat Tuhan dong. Mari kita berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Maris tutup doa lagi. Kita nyanyi lagu kebangsaan kita. Api roh suci bakar hatiku. Mari, orang muda harus tetap terbakar oleh Roh Kudus. Dan kita bersemangat ya. Haleluya. Roh suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang bagi namamu. Api roh suci bakar api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah mendidih di hati. Mendidih di hati. Mendidih di hati. Mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu bergirang, hilanglah sesuatu. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. On fire! Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Inilah persembahan kami kepadamu. Seluruh hidup kami, orang-orang muda ini. Bapa di surga, seperti hamba menyerahkan hidup hamba sejak masih sangat muda kepadamu. Dan Engkau berkarya dahsyat di dalam dan melalui hamba bagi kemuliaan-Mu. Demikian sekarang hamba berdoa, menyerahkan orang-orang muda ini. Engkaulah yang menjadi Tuhan Juru Selamat. Dan bersama dengan mereka Tuhan, Engkau juga berkarya menyatakan kemuliaan-Mu. Mereka menjadi pejuang iman yang berkemenangan. Apapun jenis pertempuran mereka di dalam musim hidup mereka. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun atas mereka. Pakai mereka di marketplace, di dunia, waktu pergaulan dimanapun, di rumah, terlebih dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kalau Engkau pun memanggil mereka secara khusus dalam panggilan khusus untuk menjadi hamba-Mu yang memberi diri untuk siap melayani, Tuhan juga bekerja dalam mereka. Seperti Engkau bekerja dalam hamba dan dalam beberapa pemimpin-pemimpin muda yang dihasilkan di dalam dan melalui pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kaum muda yang dikasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kukatakan kepadamu, janganlah kecut dan tawar hati. Ketahuilah Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Lu berterima kasih. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.